Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Ramdhani dari jurusan Sistem Informasi dari mata kuliah Data Mining. Di sini saya ingin membahas apa itu algoritma a priori dan gimana cara penyelesaiannya. Di sini ada sebuah kasus dengan ID transaksi berjumlah 8 dengan produk bahan pokok yang berbeda-beda. Lalu, pisahkan bahan pokok tersebut yang ada di produk ini ke dalam tabel lain seperti ini. Seperti telur, beras, minyak, mie, dan gandum. Setelah itu, kita masuk ke jumlahan transaksi. Transaksi di sini berjumlah 8 dengan nama bahan pokok yang udah kita pisahkan tadi. Lalu untuk menentukan angka 1 dan 0 itu seperti kita lihat tabel yang di sini. Jika di nomor 1 tertera nama telur dan beras saja, maka yang kita buat itu 1 telur, beras 1, dan yang lain itu 0. Untuk bahan pokok yang ada di sini, yang tertera nama bahannya, itu kita tulis dengan angka 1. Dan tidak ada tertera, maka kita tulis dengan angka 0. Seperti nomor 2, minyak, mie, beras, dan telur. Berarti telur 1, beras 1, minyak 1, dan mie 1. Gandum 0 karena gandum tidak tertera di nomor 2. Seperti itu. Kita pisahkan, kita jumlahin seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Seperti di sini bagian sini. Kita hitung angka satunya itu ada berapa, lalu kita jumlahkan masing-masing setiap bahan pokok. Lalu untuk K1-nya semuanya lebih besar dari angka 3. Untuk F1-nya itu telur, beras, minyak, mie, dan gandum. Kenapa ditulis semua? Karena untuk bahan pokok ini lebih besar dari angka 3. Jika angka 1 dan angka 2 itu tidak termasuk. Angka 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu termasuk ke dalam F1. Setelah itu untuk kombinasinya dan jumlah, cara menentukannya itu seperti apa? Cara menentukan untuk kombinasi dan jumlah ini seperti tabel yang tadi. Telur dan beras, telur dan minyak, telur dan mie, dan telur dan gandum. Lalu beras dan minyak, beras mie, beras gandum. Minyak ke gandum, minyak ke mie, lalu mie ke gandum. Setelah selesai seperti itu, kita tulis di dalam kombinasi ini. Oke. Setelah untuk menentukan jumlahnya, ini tuh seperti telur beras itu telur dan beras itu sama-sama dengan angka 1 dan beras itu dengan angka 1. Lalu kita hitung 1 dan 1, kita hitung terus seperti 1. Jika telur 1 dan beras 0, maka itu tidak dihitung seperti ini. Telur 0, beras 1. Itu angkanya 0, tidak kita hitung. Kecuali 1 telur dan 1 beras itu kita hitung dengan angka 1. Kita hitung ini 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, dan 1 0 ini tidak hitung, berarti cuma 5. Disinilah jumlahnya tuh angka 5. Telur minyak. Untuk telur minyak kita jumlahkan juga seperti 1, 0 ini tidak dihitung. 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5. Berjumlah 5. Seterusnya seperti itu. Kita jumlahkan, kita cari angkanya yang sama, bahan pokoknya 1 1 itu kita hitung 1. Udah semua seperti ini. Lalu untuk F2-nya
telur beras, telur minyak, beras minyak, minyak mie, minyak gandum. F2 itu yang kita tandai dengan warna kuning. Kenapa kita tandai dengan warna kuning? Karena dia melebihi dari angka 3. Angka 2 ini tidak termasuk dan angka 1 tidak termasuk. Seperti yang saya jelaskan tadi, 1, 2 itu tidak dihitung, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu dihitung. Jadi kita tulis dengan F2, ketiganya kombinasi. Untuk kombinasi itu seperti OK, OE berarti OK. KE, EY berarti K. Untuk kombinasi kita cari. Setelah saya temukan dari 5 tersebut, setelah itu kita cari dengan angka ini. Kita dapat kombinasi yang mudah saya cari itu dari 3 item itu sudah saya dapat seperti ini. Untuk penjumlahan 1, F3 himpunan kosong, F4, F5 dan seterusnya. Untuk menentukan support dan confidence, rule aturan itu seperti telur beras timbal balik beras ke telur, telur minyak, minyak ke telur, dan seperti ini. Ini lalu telur minyak, minyak ke telur, beras minyak, minyak ke beras, minyak mie, mie ke minyak, minyak gandum, gandum ke minyak, seperti itu. Setelah kita tulis ini ada 10 item. Untuk penjumlahan untuk supportnya angka 5, 4, 3 ini kita dapat dari sini. Dari penjumlahan yang sudah kita jumlahkan yang melebihi angka dari 3. Kita tulis. Untuk gimana cara menentukannya, kita menentukan dari telur ke beras. Telur ke beras itu seperti ini. Telur beras itu 5, beras telur juga 5. Itu sama. Udah dapat semuanya, 4, 3 juga sama. Per 8. 8 itu apa? 8 dari jumlah transaksi tadi ada 8. Kita kalikan dengan 100% dan ini hasilnya. Untuk confidence ini sama dengan yang kita tadi, yang kita dapat dari penjumlahan tadi. Per 6, 3, 6, 4 ini apa sih? 6, 3, 6, 4 ini kita dapat dari penjumlahan sini. Jumlah transaksi itu per jumlah transaksi, berbeda dengan support yang kita perkan dengan item. Ini dengan jumlah transaksi kita kalikan 100 dan ini hasilnya. Terima kasih, itu sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah dan saya mohon maaf.